Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini 10 Juli 2025, IHSG rebound dan banyak emiten yang sudah kita koleksi beberapa waktu belakangan sudah mulai menguat. Apakah saatnya panen dan take profit? Sepertinya belum, karena sentimennya baru cukup bagus. IHSG kita hari ini menguat 0,88% sesuai target kita. 3 hari yang lalu potensial ke 7.000 dan tercapai hari ini. Value transaksi cukup besar 11 triliun dengan foreign sale 4,1 triliun, foreign pay 3,7 triliun. Beberapa emiten-emiten yang diakumulasi asing masih belum tampak cukup besar akumulasinya. Ada di BBRI 89 miliar, PT RO 45 miliar, ONTR 43 miliar, BRIS 43 miliar, TLKM 34 miliar. Kemudian emiten yang di distribusi asing ada BBCA 174 miliar, BMRI 120 miliar, Cuan 65 miliar, BRPT 64 miliar, MMN 62 miliar, BRMS 20 miliar, dan seterusnya. Ini chart IHSG kita gambarkan ini pada tanggal 7 Juli, potensial menguat dan 3 hari beruntun menguat, sudah sampai ke resisten di 7.000, potensial menuju ke EMA 200 di 7.100-an cukup besar untuk IHSG kita, semoga bisa kembali uptrend. Sudah koreksi cukup dalam, sudah mulai ada perlawanan. Kalau ada koreksi-koreksi minor, harusnya bisa tetap lanjut menguat dan tetap bertahan di atas 6.800 untuk beberapa waktu ke depan. Emiten-emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini, di antaranya ada dari BBTN. Banyak emiten yang cukup menguat. Hari ini BBTN menguat 5%. Secara metodologi ada akumulasi. Ini kita buat yang teringan sebelumnya di sini. Ternyata di bawah turun makin dalam. Turun dari support 1100. Semoga ada yang spekulasi buy on weakness di sini. Kalau ada yang buy di sini, sekarang sudah floating profit, masih bisa di hold, volume cukup bagus, akumulasi juga bagus. Ada PD, CCMG, potensial ke 1200 cukup besar untuk BBTN. Bisa pertimbangkan buy on weakness untuk BBTN kalau ada koreksi pada perdagangan esok. Kemudian BBRI. Hari ini menguat 5,16%, diakumulasi oleh ZP, BB, KZ. Tanpa akumulasi yang cukup bagus, meskipun asing baru masuk sedikit 18 miliar, namun ini harusnya sudah bottoming. Kita masukkan trading plan pada saat di sini, kita anggap ini rejection, ternyata masih di bawah turun, bertahan di atas support 3.600, sideways, hari ini menguat cukup tinggi. Berikut EMA 20, potensial menguat ke 4.000 cukup besar untuk BBRI, bisa cicil beli esok. Kalau ada yang spekulasi buy pada perdagangan hari ini tadi, harusnya sudah floating profit, bisa di hold. Target berikutnya di 4.000 sampai 4.200 untuk BBRI. Kemudian ada Heli. Heli pada perdagangan hari ini cukup volatil. Sebelumnya kita buat yang terlihat di sini ternyata bawah turun, tertahan di 550. Hari ini menguat cukup tinggi sampai ke 300, namun dibanting cukup kasar. Ini kalau mau spekulasi buy kembali, supportnya ada di 250 untuk Heli. Kemudian ada ERA. ERA pada perdagangan hari ini kembali menguat, diakumulasi oleh KZRXAK. Akumulasi cukup bagus, meskipun tanpa asing keluar, namun ini potensial menguat cukup besar. Sesuai gambaran kita ini berikut bullish flag, harusnya koreksi untuk lanjut menguat. Pada perdagangan ini penguatan cukup solid 5,71%, potensial ke 580 sampai 600 cukup besar untuk ERA. Kondisi strong uptrend. Bagi yang punya dari ke bawah cicil-cicil masih bisa di hold. Take profit berikutnya di 585
580, resisten yang sebelumnya gagal ditembus. Kemudian ada Adro, Alamtri. Adro pada perdagangan hari ini menguat cukup lumayan 5,75%. Bertahan di atas 1700. Secara fundamentologi biasa saja. Ada angka PDRX. Jika kita lihat PDRX tampak cukup bagus akumulasinya sehingga potensial bisa menguat lanjutan cukup besar. Untuk Adro volumenya belum benar-benar besar sehingga jika diberi kesempatan koreksi ke 1800 bisa pertimbangan buy and weakness. Bisa di hold selama bertahan di atas 1700. Support kuatnya saat ini harusnya di 1700. Jangka menengah cukup bagus untuk Adro karena sepertinya baru mulai. Kemudian Cuan. Cuan masih lanjut menguat menuju all time high-nya. Hari ini menguat 5,9%. Secara fundamentologi ada small akumulasi. Ini menjelang stock split ya. Rencananya segera stock split namun ternyata diundur. Sehingga ini potensial ya cukup bagus karena ada corporate action stock split itu. Kalau yang punya dari ke bawah masih bisa di hold. Nanti tunggu sampai stock split. Harusnya bisa makin volatil pada saat stock split. Kemudian MBMA. Berhasil sampai target kita di 500. Ya. Closing di 505, high-nya di 515, akumulasi makin bagus, ada RFLG. Kita buatkan terminal beberapa kali, harusnya akumulasi cukup lumayan di MBMA dan sudah floating cukup lumayan. Kalau sobat trader memantau video-video kita sebelumnya, kondisi strong uptrend, jangka menengah, MA 20, 550, breakout MA 200 sudah. Potensial ke 550 sampai 600 cukup besar, jangka menengah panjang untuk MBMA. Kemudian WIRG. WIRG masih lanjut menguat sejak kenaikan 2 hari yang lalu. Fundamentologinya ada AK, EP, kondisi saat ini cukup bagus. Tambah asing masuk 6 miliar. Sebelumnya di 12 Juni ini, hari berikutnya langsung markup. Kemudian turun cukup dalam, sideways. Ini menguat lagi. Jika berhasil breakout 95, bertahan di atas 95, atau berhasil breakout 100, ini double bottom. Dan potensial ke 110 sampai 120 cukup besar untuk WIRG. Kemudian ADMR. ADMR juga menunjukkan tren yang cukup bagus. Sudah mulai tampak adanya akumulasi oleh YU, AK, MG. Berhasil breakout EMA 20 dan EMA 50. Volumenya belum benar-benar besar, namun lebih besar daripada sebelumnya. Sudah mulai tampak menarik untuk sobat trader yang biasa spekulasi buy ketika ada momentum. Untuk saat ini kalau mau spekulasi buy bisa tunggu di 980 sampai 1000, atau jika besok open low bisa spekulasi buy untuk Alamtri Minerals atau ADMR. Kemudian BBHI. BBHI masih lanjut menguat. Selamat kalau ada yang masih hold dari harga bawah. Sudah floating profit 27%. Bagi yang masuk dari saat kita buat yang trendline, akumulasi sangat bagus oleh CCXL. Kondisi saat ini bisa pasang trailing stop. Ya, pasang trailing stop 5% atau 10%. Sehingga profitnya tetap dapat. Jangka menengah masih cukup bagus. Namun kalau yang sudah punya dari ke bawah mau take profit dulu tidak apa-apa, nanti kita
buy on willingness lagi ketika sudah ada rejection dari BBHI. Kemudian agro. Agro hit TP kita. Kita buat counter sejak tanggal 4 Juli, sideways, bertahan di atas support 195, bahkan bertahan di atas 199 sini ya. Hari ini menguat 8%, akumulasi ada PD ZP. Tambah cukup bagus akumulasinya, potensial lanjut menguat ke 220 sampai 230 cukup besar. Jika kita lihat volume dan candle cukup solid, harusnya masih akan lanjut menguat. Selamat bagi yang spekulasi buy di sini. Dan mohon maaf bagi yang terkena cut loss saat kita buat counter di sini. Di sini pada saat itu supportnya di 200 ya. Kemudian ada sebuah pertanyaan terkait WAPO. Secara fenomenologi tampak netral. Cukup volatil untuk WAPO ini. Hari ini berhasil breakout previous high di 158. Kita perlu lihat cross. Hanya untuk trading cepat tampaknya untuk WAPO. Namun potensial besok masih akan cukup ramai. Masih ada CP, HP, AZ yang punya barang. Sehingga kalau ada yang floating loss sangkut, bisa pertimbangkan average down di sekitar 155. Ini potensial masih akan menguat cukup besar karena berhasil breakout resistance sebelumnya di 155 sampai 158. Nah, ini menguat, koreksi, kemudian berhasil breakout. Namun jika tidak yakin bahwa emiten ini masih akan naik, ya di cut loss saja sesuai dengan keyakinan. Karena terkadang pergerakan emiten seperti ini susah ditebak. Jangka menengah potensial menguat masih cukup besar kalau teknikalnya seperti ini. Jika kita lihat secara teknikal. Kemudian ada juga sobat trader bertanya terkait ESA. ESA ada akumulasi hari ini oleh CCYB. Sekilas tampak cukup bagus akumulasinya. Kita buat yang terima di sini bertahan di 560. Sudah berhasil breakout resistance sebelumnya di 590. Potensial breakout 600 dan menguat ke 615 cukup besar. Ya, untuk sebagian punya ESA masih bisa di hold selama bertahan di atas 560. Kalau yang punya dari harga atas dalam kondisi floating loss bisa pertimbangkan average down. Saat ini bisa pertimbangkan average down. Harusnya ini cukup bagus teknikalnya. Beberapa emiten basic industri teknikalnya sudah mulai uptrend, ESA cukup lagging, cukup belakangan, namun ini justru kesempatan bagi yang ketinggalan emiten-emiten yang sudah naik cukup tinggi termasuk MBMA, MDKA. Ini cukup bagus. Bisa dispekulasi buy. Kembali untuk ESA. Selanjutnya Eral. Eral ternyata masih lanjut menguat. Pada perdagangan hari ini akumulasi cukup bagus CCXL. Asing ada masuk kembali. Ya ini asing terus masuk sehingga pertanda memang cukup bagus. Strong uptrend untuk Eral. Bisa pertimbangkan buy on weakness kalau ada koreksi. Bagi yang punya dari harga bawah atau ada yang spekulasi buy tadi masih bisa di hold selama bertahan di atas 360. Ini baru saja breakout resistance sebelumnya di 360, sehingga saat ini 360 menjadi support terdekat dari sinar EK selaras. Itulah beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum.